Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup Yohanes Pembaptis digelorakan oleh satu semangat yang membara, yakni membawa orang-orang kepada Yesus dan kepada kedatangan kerajaan Allah. Semangat ini bisa kita mengerti karena Yohanes Pembaptis telah terlebih dahulu mengalami pertemuan dengan Yesus Sang Mesias itu. Pertemuan yang memateraikan kehadiran Roh Kudus dalam diri Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis. Pertemuan yang membuat Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan. Pertemuan yang membuat Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Roh yang membuat Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan adalah juga roh yang menuntun dia memasuki padang gurun sebelum memulai misinya mempersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias. Saudara-saudari yang baik, Nabi terakhir yang bernubuat sebelum Yohanes Pembaptis adalah Nabi Maleakhi. Nabi Maleakhi bernubuat tahun 450 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih ada 500 tahun kevakuman. Tidak ada nabi yang mewarta di Israel. Tidak ada nabi yang memberitahukan kehendak Allah kepada umat Israel. Yohanes Pembaptis memecahkan kevakuman 500 tahun. Saudara-saudari, bisa kita mengerti apa yang terjadi selama kevakuman 500 tahun itu. Sisi negatifnya adalah apa yang terjadi dengan kehidupan spiritual. Kalau selama 500 tahun tidak ada nabi yang benar yang mewartakan kehendak Allah. Sisi positifnya adalah mereka telah menantikan pemenuhan janji 500 tahun dan sebentar lagi Mesias itu akan datang. Wow. Ini sukacita yang besar. Benar. Ini sukacita yang besar. Tapi sabar dulu. Kevakuman 500 tahun telah membuat banyak jalan tidak lurus. Luruskanlah jalan itu. Benar, ini sukacita besar, tapi kevakuman 500 tahun telah membuat dosa merajalela. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Saudara-saudari yang baik, suatu kali kepala sekolah bingung dan cemas karena Pak Anton, guru yang paling rajin, guru teladan di sekolah itu tidak masuk. Tidak ada juga surat pemberitahuan. Maka kepala sekolah mencoba telepon rumah Pak Anton. Belum ada HP waktu itu. Dia coba 3 kali, tidak ada jawaban dari seberang. Kepala sekolah semakin cemas. Dan dia coba ke-4 kali. Telepon diangkat, tapi hanya suara Hello? Apakah ini Pak Anton? Kata kepala sekolah. Tidak. Ini Rudy, anak Pak Anton. Suara anak kecil menyahut dari seberang. Oh Rudy, bisa saya bicara dengan Pak Anton? Tidak bisa. Kalau begitu dengan ibumu juga tidak bisa. Rudy, mengapa tidak bisa Rudy? Apakah mereka tidak ada di rumah? Ya, mereka tidak ada di rumah. Mereka ada di gerbang depan. Emang lagi ngapain Rudy? Di sana ada polisi, di sana ada ketua RT. Loh, apa yang terjadi Rudy?
Kepala sekolah semakin cemas. Apakah rumah kalian kemalingan? Enggak. Apakah kebakaran? Enggak. Loh, lalu kenapa ada polisi, ada ketua RT? Rudi menjawab, jangan kuat-kuat, Pak. Saya lagi sembunyi di bawah meja telepon. Mereka lagi mencari saya. Ternyata Rudi berbuat salah. Dan karena takut dimarahi, dia sejak tadi malam bersembunyi di bawah meja telepon. Saudara-saudari yang baik, selama Rudi tidak keluar dari persembunyiannya, kedua orang tuanya, polisi dan ketua RT, tidak akan menemukannya. Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang Israel keluar dari persembunyian dosa mereka di padang gurun. Untuk dibaptis. Untuk mempersiapkan diri bagi Mesias. Yohanes memanggil mereka keluar. Membiarkan Tuhan menemukan mereka. Saudara-saudari, seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Israel pada zamannya kiranya berlaku juga untuk saya dan untuk Anda zaman ini. Merayakan Natal adalah satu sukacita besar? Ya. Tapi sabar dulu. Siapa tahu ada kevakuman dalam hidup yang membuat jalanmu tidak lurus. Luruskanlah jalan. Merayakan Natal adalah satu sukacita besar, benar. Tapi sabar. Siapa tahu ada kevakuman yang membuat dosa semakin merajalela. Bertobatlah. Biarkan Allah mengampuni. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis pada hari ini memanggil kita untuk keluar dari persembunyian dosa kita dan membiarkan Tuhan menemukan kita. Amin.